Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya tahu hari ini harusnya hari libur, hari Sabtu, tetapi situasinya memang kita tidak bisa libur karena ini pendaftaran Pilpres itu kan sudah memasuki hari sekarang ini hari Sabtu, berarti sudah hari Kamis, Jumat, Sabtu, udah hari ketiga. Dan situasi yang tidak menentu atau uncertainty itu masih terjadi di kubu Pak Prabowo. Kendati Pak Jokowi pagi ini baru saja pulang dari Riyadh gitu dan pasti punya instruksi khusus. Tapi tadi malam ada pertemuan yang sangat menarik di rumahnya Pak Zulkifli Hasan dan saya kira banyak diliput oleh media juga. Pak Prabowo hadir di situ, kemudian ada HY hadir. Tapi yang menarik hadir juga Bahlil. Nah, Bahlil ini kan kita tahu selama ini jadi operator istana dalam kasus juga 3 periode dan sebagainya gitu ya, Bung Rocky. Nah, ini menarik untuk kita bahas, apalagi berkembang isu sudah sejak sepekan lalu Gibran itu akan digolkarkan untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Dan Gibran juga sudah ada di Jakarta hari ini. Dan tadi malam ditunggu-tunggu oleh wartawan, katanya mau datang ke rumahnya Bu Mega. Tapi ternyata tidak ada pertemuan di rumah Ibu Mega itu. Ini betul nih istilah kita di uncertainties Iya. at Hmm. all cost gitu. Hmm. Dan ya hari libur tapi juga Pak Jokowi yang mestinya masih kan agenda Pak Jokowi mestinya besok baliknya. Ternyata dipercepat tiba hari ini nih. Jadi sebetulnya kehadiran Bahlil itu kira-kira mendahului Jokowi supaya nanti Bahlil udah punya berita untuk dilaporkan kepada Pak Jokowi kan. Jadi Bahlil ini kan agen yang tegak lurus dengan Jokowi itu Hmm. dengan segala macam cara tuh. Nah, menarik sebetulnya untuk melihat kalau Pak Jokowi tiba hari ini dan pasti langsung rapat tuh keputusannya apa tuh? Hmm. Kesimpulan rapat tentang apa yang dibicarakan di kita nggak tahu apa yang dibicarakan di oleh Sulkas. Tetapi kelihatannya kalau ada pertemuan semacam itu kan itu menunjukkan ada persiapan untuk menunggu Jokowi dan melaporkan. Nah Hmm. itu saya kira separuh intrik pasti ada di situ kan. Hmm. Lain kalau Pak Jokowi betul-betul nggak ada problem dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi peristiwa Mahkamah Konstitusi kemarin itu merembet kemana-mana sehingga ketidakpastian makin tinggi itu. Nah, bagi PDIP sebetulnya ya udah final. Dan PDIP kan cuma ngetes-ngetes sebetulnya untuk Gibran akan kami panggil ke Jakarta. Tapi ya itu kan nggak ada pengaruh lagi tuh. Jadi satu poin pertama yang mesti kita ulas atau para pengamat akan sedang ulas bahwa PDIP udah firm tidak dengan Gibran artinya tidak dengan Jokowi. Hmm. Jelas itu. Tinggal masalahnya kubu Prabowo mau dengan Gibran apa enggak? Hmm. Kan sebetulnya yang dibuang PDIP akan bilang Gibran aja kita buang masa kalian pungut. Kira-kira begitu Ya, soalnya. Nah itu yang menguntungkan opini publik nanti bagi ya. PDIP. Iya, ini menarik sekali ya karena saya tahu kendati kemarin saya lupa ada lembaga survei siapa, tapi nanti bisa saya cari itu sudah mempublikasikan hasil surveinya, katanya bahwa begitu berpasangan dengan Gibran itu langsung melejit suaranya Pak Prabowo gitu. Tapi nggak usah pakai survei, saya kira pakai common sense saja, lihat kemarahan publik. Itu kemarahan itu bukan hanya datang dari kalangan oposisi, tapi juga dari mereka-mereka yang tadi yang mendukung Pak Jokowi, dipastikan pasti anjlok itu suara Pak Prabowo begitu berpasangan dengan Gibran gitu ya. Saya sih senang kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran karena jadi ada common enemy gitu. Tapi saya kira buat Pak Prabowo itu jadi pemikiran yang serius ya saya kira. Iya itu pertama tentu timnya Prabowo ya pasti punya survei internal lah Ya, ya. yang kalau kita lihat kegelisahan Gerindra itu terbaca pada kebelum bukan ketidaksiapan kebelum siapan Prabowo untuk mengumumkan. Kan kalau betul-betul Gibran itu potensial untuk mendongkrak koalisi Prabowo itu dari awal pasti Prabowo udah pastikan. Tapi Prabowo kan orang yang selalu punya second opinion sebagai seorang yang terlatih untuk mengintai musuh, pasti dia juga taruh kuping di mana-mana kan. Jadi kelihatannya Gerindra paham bahwa keadaan politik memang mencemaskan. Bahkan suara mama akhirnya diperhatikan lagi oleh Prabowo tuh karena terlihat Prabowo berupaya untuk menyapa mama. Jadi itu pentingnya kita lihat sesuatu yang di luar survei, yaitu tadi mata hati rakyat itu tidak mungkin dibohongi karena olok-olok tentang Mahkamah Konstitusi betul-betul jadi maksimal hari-hari ini. Nah Pak Jokowi juga pasti tahu itu tuh. Tetapi bagi Jokowi yang ada pilihan lain, Gibran mau dipaksakan ke siapa? Kan itu soalnya kan. Jadi Hmm. kalau Jokowi misalnya udah gagal ke PDIP, ya tinggal Gibran ya pasti ke Prabowo. Tetapi juga jadi kontroversial karena Gibran ditaruh ke Prabowo, malah Gerindra itu akan turun elektabilitasnya. Jadi
poin-poin ini yang mungkin membuat Pak Jokowi udah kita pulang aja ke Jakarta dipercepat. Kan itu sebenarnya dipercepat tuh. Nah, sebelum dia pulang, Bahlil pasti diutus untuk nguping kiri kanan kan, sambil memberi optimisme bahwa enggak masih mungkin Gibran. Saya kira itu memang pesan dari Bahlil. Ya. Tetapi Bahlil kan datang dengan satu perspektif, to be or not to be adalah Gibran. Tuh Istana juga begitu, to be or not to be harus Gibran. Tapi partai-partai politik koalisi juga berhitung. Kalau Gibran misalnya komplikasi di DPR bagaimana nanti itu? Kalau misalnya ada sesuatu kebijakan Pak Jokowi yang akhirnya harus dipertanyakan dan Gibran ada di situ, jadi susah. Jadi itu pentingnya dan kita lihat PDIP bermain bermain cerdik hari ini nih. Silahkan Anda Gibran. Toh kalau Gibran nggak menang, itu artinya Anda semua nyungsep. Kalaupun Gibran menang, Gibran udah kami usir. Berarti kami akan menghajar kalian di DPR. Karena komposisi DPR tinggi sekali untuk mempersoalkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Demikian juga tema-tema yang lain bagi Pak Prabowo mungkin memperhatikan juga advis dari Pak SBY. Karena bagaimanapun Pak SBY nggak mungkin menerima sepenuh hati adanya Gibran di situ. Kan Pasti. Pak SBY tetap melihat bahwa iya kami udah mengalah, Ahy nggak di situ. Tapi kalau Gibran ya susah karena Gibran itu betul-betul lambang dari keberlanjutan. Nggak ada sinyal sedikit pun di situ perubahan kan. Iya, iya, Itu iya. jadi kompleksitas itu. Jadi the chemistry doesn't mix di Ya. koalisinya Prabowo. Ya, tapi kan kemarin kita membahas sebenarnya tukar tambah ini dihitung oleh Pak Prabowo ya, Bung Rocky. Sebelum seperti eskalasinya seperti sekarang ini ya, kan Pak Prabowo pasti juga sudah tahu bahwa Gibran itu tidak akan menambah elektabilitas, tapi waktu menurunkan iya. Tapi kan tukar tambahnya itu adalah kekuasaan yang ada di tangan Pak Jokowi, mesin-mesin kekuasaan yang di tangan Pak Jokowi. Tetapi dengan berpisah jalan dengan PDIP itu, saya kira mesin politiknya Pak Jokowi juga tidak akan sepenuhnya efektif. Itu yang saya kira mungkin membuat Pak Prabowo juga mulai jadi berpikir ulang gitu. Ya itu, jadi saya kira benar itu Pak Prabowo justru menghitung dulu kalau eh, eh, tegak lurus dengan Jokowi itu mestinya akan pindah tuh. Tapi separuh mestinya kan diambil PDIP. Dan Ya. memang mesinnya Prabowo itu ya juga bagian dari mesin PDIP tuh. Hmm. Sekarang PDIP bilang oke mestinya kita udah perbaiki dan bagian mesin rusak kalian ambil sekarang tuh kan jadi begitu tuh. Jadi Mahfud MD tetap adalah game changer. Orang tetap lihat oh ada etik juga ya PDIP ngambil ngambil Mahfud yang sebetulnya bagian dari Jokowi, tapi publik tahu Mahfud adalah bagian kritis dari kekuasaan kan. Kalau misalnya FNN itu oposisi outdoor, ya Mahfud oposisi indoor gitu kan. Tetapi ada unsur itu tuh. Jadi di situ kesulitannya tuh. Ya, oke. Sekarang bagaimana dengan Golkar yang karena kelihatannya skenario-nya dan itu yang ngomong kan bukan hanya eksternal tapi internal seperti Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar, aku mendengar dan akan ya katanya masuknya akan jalur AMPI dan pagi ini kan akan berlangsung Rapimnas dari Golkar dan Erlangga sudah pagi-pagi sejak pagi-pagi sudah menyatakan bahwa ya memang dalam Rapimnas itu kita bahas soal capres cawapres, tetapi posisi Golkar sudah jelas berada di koalisinya Pak Prabowo, gitu, Bung Rocky. Ya kita mengerti yang senior-senior kan pada panik tuh untuk Hmm. konsolidasi. Yang paling mungkin memang dan masuk akal kalau ke AMPI nggak mungkin tiba-tiba Gibran langsung jadi wakil ketua Erlangga itu kan mesti melalui kongres segala macam. Kalau ke AMPI mungkin hanya dengan rapat di tingkat organisasi AMPI. Ya. Tetapi kita juga tahu nih AMPI anak-anak muda ini kan banyak yang betul-betul cerdas di Golkar yang datang ke sekolahnya bagus di luar negeri lalu tiba-tiba dipanggil untuk rapat untuk bahas status Gibran. Ya pasti di situ juga ada dissenting opinion. Jadi beda anak-anak muda AMPI ini dengan anak-anak muda yang bernaung di bawah relawan Jokowi yang kadang-kala tegak lurus saja tuh. Anak-anak AMPI ini mampu untuk mengambil jarak dengan seniornya. Nah Erlangga juga sudah menjanjikan bahwa Golkar akan diasuh oleh anak-anak muda ini. Tetapi kalau anak-anak muda ini sekedar diperalat, ya mereka juga akan kasih dissenting opinion. Jadi disitulah Erlangga tersandra justru oleh kader-kadernya sendiri. Mana bisa tokoh-tokoh di AMPI yang berupaya untuk meniti karir politik secara bagus itu tiba-tiba diinterupsi oleh Gibran itu susah saya bayangkan tuh. AMPI itu mentalnya politisi beneran itu. Lain dengan PSI yang bisa diatur-atur tuh. Jadi itu intinya. Kan Ya. AMPI bersiap-siap anak-anak muda ini ada yang mau jadi bupati, yang menganggap bahwa kami memang ingin berpolitik tapi dengan desain yang masuk akal. Tiba-tiba ada seseorang yang mereka bayangkan loh kalau begitu ini di Ader Kaisang gitu Ya, ya, ya. intinya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi Pak Jokowi, saya kira ya, saya tadi Anda menyebut dipercepat, saya belum dapat informasinya. Tapi saya kira
wajar kalau dia mempercepat kembali karena situasinya pasti sekarang ini sangat sangat menentukan karena tinggal 4 hari kan pendaftaran ya Bung Rocky ke tanggal 25 dan sementara di internal koalisi Indonesia Maju saya kira kita bisa menduga keras pasti juga tidak sesederhana itu tidak sederhana bahwa oh yes Gibran walaupun disampaikan sekarang sampai tadi malam dikabarkan bahwa itu sudah firm Gibran karena surat lengkapannya juga sudah surat syarat-syaratnya sudah lengkap dan kemudian jalur masuknya adalah lewat Golkar begitu ya. Tapi yang kita pertanyakan ini sekarang bagaimana ini kalkulasi berikutnya karena kalau kita lihat buat Pak Jokowi sama seperti Bahlil tadi ya to be or not to be. Mungkin nggak Pak Prabowo berani menolak kemauan dari Pak Jokowi? Saya kira keadaan politik hari ini opsi itu pasti ada tuh, dan Prabowo juga orang yang berhitung pragmatis juga tuh. Kan misalnya ini Gibran ya tadinya PDIP dipindahin ke Golkar segala macam. Ya, Lalu ya. pengikut Gibran juga kan merasa ini ngapain kita kita dukung orang yang Gibran sendiri yang mesti putuskan dong, you mau PDIP apa mau ke Golkar kan. Jadi orang melihat juga Gibran akhirnya juga nggak punya ide sebetulnya, dan itu juga memperlemah mentalnya Gibran. Gibran merasa kok dia diomong-ambingkan terus tuh, sehingga muncul semacam fatalisme pada Gibran itu sebagai manusia politik. Dia merasa lama-lama dia jadi pimpong doang tuh, dan publik juga melihat pingpongnya itu menunjukkan Gibran tidak berkarakter. Anak-anak muda nggak mungkin memilih Gibran yang berkarakter. Itu mempengaruhi survei yang membuat Gerindra berpikir ulang tuh. Jadi ini betul-betul permainan psikologi massa tuh, yang Gibran akhirnya terjebak di situ, terjebak dalam permainan yang dibuat oleh ayahnya sendiri kan, itu intinya kan. Nanti akhirnya orang tanya kok Gibran tadi malam nggak datang ya? Oh berarti dia tunggu telepon Jokowi. Jokowi juga lagi nelpon sama Bahlil, kira-kira begitu kan? Intinya apa Bahlil? Kira-kira orang bisa duga-duga begitu tuh. Jadi Gibran sebagai tokoh yang di seolah-olah itu leader, akhirnya dia bagian dari dealer juga. Nah itu yang justru makin melemahkan kondisi berpikir dari Gerindra. Gerindra tetap menganggap bahwa Gibran akhirnya akan menurunkan elektabilitas karena posisi dia sendiri yang tidak firm. Jadi sekali lagi yang kita sering terangkan, setelah Mahkamah Konstitusi, Indonesia itu adalah Indonesia yang lain, itu intinya. Ya, itu ya. itu tidak bisa terbaca oleh survei-survei yang disiap oleh negara. Oke, yang Anda maksud Gibran tidak datang itu datang ke rumah Zulhas atau datang ke Tengku Umar? Karena di Tengku Umar wartawan juga sudah menunggu dan kemudian Gibran tidak datang dan PDIP juga menyatakan memang tidak ada jadwal antara Gibran bertemu dengan Ibu Megawati. Itu Gibran akhirnya di prank sebetulnya kan, soal ada permintaan lalu mungkin ada yang nipu segala macam, tapi jelas nggak mungkin Gibran diundang ke tempatnya Zulhas itu kan. Dari segi itu kita bisa bayangkan Gibran mungkin menunggu dia diundang apa tidak oleh Gen Prabowo, oleh Golkar, dia diundang apa tidak oleh PDIP. Tapi semua itu kan dia mesti WA bapaknya dulu kan. Kalau diundang dua-dua kemana dia nanti kan. Jadi kebingungan itu kan tetap Gibran dipermainkan oleh, sebetulnya Gibran juga separuh dipermainkan AMPI itu, seolah-olah akan jadi tapi kok enggak tuh, dipermainkan oleh PDIP seolah-olah akan jadi juru bicara tim nasional Ganjar, nyatanya enggak tuh. Jadi mungkin Gibran nunggu di sebuah hotel untuk kepastian itu. Dan ini yang kita baca sebagai psikologi yang membuat Gerindra merasa bahwa Gibran itu akhirnya bukan faktor. Kalau Gibran faktor, Gibran sendiri yang bilang, oke, saya memilih Pak Prabowo, saya memilih Ibu Megawati. Kan itu intinya kan, kalau dia tokoh yang independen, tapi dia tetap mesti tunggu sinyal dari bapaknya. Sementara bapaknya bingung. Penasihat-penasihat politik Jokowi kan sekarang tiarap semua tuh, nggak ada kelihatannya pikiran dari ya Pak Luhut pasti nggak mungkin diakses lagi itu. Atau geng yang biasa Muldoko udah nggak tahu dia mau ngomong apa tuh. Jadi Jokowi akhirnya pakai feelingnya sendiri tuh. Dia mungkin bertanya pada Gibran, kamu bagaimana perasaannya? Gibran juga balik bertanya, Bapak sebetulnya saya maunya jadi apa gitu kan. Kira-kira begitu. Ini akibat dari permainan politik yang diasuh oleh isu di antara keluarga sendiri kan. Iya, iya, iya. Oke, jadi saya kira ini sekarang justru satu kalau Pak Jokowi kebingungan, tapi Pak Prabowo yang dilematis ya situasinya sekarang ini. Ya Jokowi kebingungan karena gripnya pada partai-partai makin lemah, genggamannya pada partai-partai makin lemah. Prabowo dalam dilema itu justru berharap supaya Gibran Tidak jadi. tidak jadi, kira supaya nggak ada beban pada Prabowo kan untuk deal. Tetapi tetap Prabowo merasa iya kalau Gibran nggak jadi pun nggak apa-apa. Kan Pak Jokowi yang lebih penting bukan Gibran tuh kan. Prabowo mesti bilang begitu, nggak apa-apa
Pak Jokowi kan tetap saya akan melanjutkan program Pak Jokowi. Bahkan kalau ada Gibran mungkin banyak program yang akan dipersoalkan di DPR tuh, terutama oleh fraksi PDIP. Nah, saya kira komunikasi semacam ini sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kita cuma mampu membuat analisis ya, Ya, bahwa ya, ya. batin Pak Prabowo seperti apa itu urusan Prabowo sendiri. Bahkan Gerindra mungkin nggak paham bahwa Pak Prabowo ada dalam dilema, tapi dilema itu mesti diselesaikan dalam 3 hari. Nah, dalam 3 hari ini eskalasi tentang pemburukan politik Jokowi akan berlanjut, nggak akan berhenti mahasiswa, masyarakat sipil mempersoalkan hasil Mahkamah Konstitusi. Jadi orang akan diingatkan terus bahwa Jokowi sebagai kepala keluarga tidak berhasil untuk membawa misi dia itu untuk memuluskan Gibran. Kalau mulus mestinya sejak diketok palu itu udah selesai problem. Nah ini udah Ya. 3-4 hari posisi Gibran yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi makin tidak jelas. Yes, ya. Jadi ini betul-betul yang ada di uncertainties itu hari ini akan terjadi sampai beberapa hari ke depan, begitu ya, Bung Rocky ya. Sampai Iya, oke. Jadi kita nikmati di uncertainty ini. Karena yes, memang dari awal kita tahu bahwa akan masuk dalam jebakan semacam ini. Karena kekonyolan-kekonyolan yang dibuat sendiri oleh Jokowi. yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Ya, Rocky. ini konyol dari awal juga udah ini 0%.